Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan juga untuk mengikuti acara Icon Talks pada dimensi spiritual di siang hari ini di edisi tanggal 24 November 2021 setiap hari Rabu jam setengah 2 siang bersama dengan kali ini dengan Ustadz Teddy Putra dengan judul yang sangat menarik, siapakah orang yang berbahagia? Semua orang ingin sekali bahagia, Ustadz. Nah, ternyata siapa nih yang berbahagia akan dijelaskan oleh Ustadz Teddy Putra, baik atas waktu dan tempat, dan mari kita sama-sama buka majelis siang hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi karena ini adalah media untuk berbagi ilmu, bagi yang bisa meng-on-kan kameranya akan alhamdulillah, dan bagi yang tidak bisa mungkin dalam jam kerja masih sempat mendengarkan Icon Talks pada siang hari ini, maka tidak mengapa, silahkan tulis saja di kolom chat. Baik Ustadz, kita mulai saja. Tafadhol, silahkan Ustadz, tarik nafas dulu. Baru sampai dong. Kejar-kejaran Ustadz ya. Oke, silakan Ustadz. Terima kasih Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka kajian pada siang hari ini, mari kita membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah berkat rahmat karunia dan hidayahnya. Maka pada siang hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bagi rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang telah memberikan kesempatan pada kami dari Majelis Ridha Allah yang sudah lebih dari 2 tahun ya, hampir 2 tahun lah kita sama-sama ketemu, walaupun belum bisa off air, tatap muka langsung, tapi alhamdulillah kita rutin dipertemukan dalam media Zoom ini. Kajian pada siang hari ini berkelanjutan atau kelanjutan dari kajian sebelumnya. Jadi beberapa minggu yang lalu judulnya Bahagia Dunia dan Akhirat. Itu Bu Aini ya. Betul Ustaz. Kemudian dilanjutkan dengan bahwa dunia ini hanya senda gurau. Senda gurau, nah. Nah sekarang kita masuk ke mengenai siapakah bahagia. Orang yang berbahagia? Bahagia. Oke, sebenarnya saya sudah sampaikan di kajian sebelumnya, tapi nggak tahu apakah sudah ada yang bisa menyimak atau tidak ya. Saya tanya sekarang, orang yang berbahagia itu orang yang bagaimana? Orang yang berbahagia adalah orang bahagia adalah
Udah pernah Yang saya hidupnya sampaikan. tenang, Ustaz. Hidup tenang. Ada yang lain? Nah, aku bantu sambil aku unmute ya. Silahkan boleh diklik Nah, silakan diklik. tombol mic-nya untuk Nah, orang bahagia menjawab. adalah siapa? Orang yang masalahnya selesai. Pasti bilang gitu kan. Saya bahagia kalau Orang masalah yang selesai. bisa beribadah dengan khusyuk. Dan hudu puas. Ya, Hmm. ada yang lebih tepat lagi. Atau ada juga beranggapan saya bahagia kalau keinginan saya terpenuhi. Ya Pak ya. Hmm. Saya akan kecewa, saya akan sedih, kemudian dan lain-lainnya kalau keinginan saya tidak terlaksana. Saya akan kecewa, saya akan sedih kalau permasalahan saya nggak selesai. Kan begitu ya? Iya. Secara umum seperti itu. Nah, secara umum seperti itu. Kita lihat sekarang. Apakah pola pikir seperti ini benar atau salah? Pertama, yang berasumsi bahwa saya bahagia kalau masalah itu selesai. Masalah itu bisa selesai, Bu ini? Masalah itu kalau sudah selesai akan ada masalah yang selanjutnya, Ustadz. Masalah yang A selesai, timbul masalah B selesai, timbul yang C. Begitu juga seterusnya, mulai dari kita kecil, remaja, dewasa, sampai di akhirat. Nanti yang masalah itu tidak mungkin selesai. Kenapa? Karena memang itulah yang diinginkan oleh Allah. Kita jawab ya. Kita bahas bahwa ujian itu datang dari Allah. Kenapa? Karena tujuannya untuk meningkatkan derajat karena Allah yang menginginkan. Ya. Kemudian saya akan bahagia kalau keinginan saya terpenuhi atau yang terjadi sesuai dengan apa yang saya mau. Masalahnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemui dua kondisi, di mana kondisi tersebut satu yang sesuai dengan keinginan kita, yang kedua yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal ayatnya jelas. Gue ini masih ingat, baik buat kita belum tentu baik kan? Betul. Nah, buruk belum tentu buruk. Artinya apa? Kita nggak tahu kenapa ini tidak terjadi. Apakah kita yang sudah pasti kejadian ini terjadi masih sudah atas izin Allah. Betul. Nggak bisa saja izin Allah itu bisa sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Sementara, nah pertanyaan gini, bahagia itu sebenarnya wajib nggak sih pada saat kita hidup sekarang ini? Atau boleh sedih, boleh kecewa, boleh marah, gitu kan? Coba saya. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Kajian sebelumnya, di mana kehidupan yang sebenarnya adalah pada saat kita berada di alam akhirat. Okay. Yang kita lakukan di dunia ini, yang kita kerjakan di dunia ini, akan mencerminkan nantinya apa yang akan kita terima di dunia akhir. Di yaumil akhir nanti. Setuju? Setuju. Oke. Kalau dia merasa menderita, merasa sedih, merasa ya, kemudian besar aja, itu menurut Bu Aini nantinya di hari akhir, oh dia akan bahagia atau dia akan menderita juga? Ya, karena refleksi dari kehidupan dunianya maka akan sama, Ustadz. Kenapa? Apa dasar ayatnya? Ayo, masih ingat nggak? Apa dasar ayatnya? Aduh, ini dia. Orang bahagia. Udah diulang-ulang loh padahal. Coba kita. Aja. Ya itu sengaja. Apa betul? Kita kajian tiap ya, minggu. Gini, apa betul? Apa betul kalau dia merasa menderita di dunia, dia akan menderita juga di akhirat? Kita buka surat Ibrahim, surat 14 ayat 7. Nah, Ustaz. Saya udah jadi co-host ya, bisa saya seperti ya? Saya udah jadikan co-host ya. Bentar. Oh, sudah jadi co-host kok, Ustaz. Sudah ya, oke. Kita buka. Ayat ini sudah sangat sering saya ulang-ulang, tapi nggak apa-apa. Iya. Ibrahim ayat 7. Ayat 7. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu.
Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, berarti ada berapa kelompok di sini atau berapa golongan berdasarkan Ada dua, ayat Ustaz. dua, yaitu Orang golongan yang bersyukur dan yang mengingkari tidak nikmat. dan tidak bersyukur atau mengingkari Nikmat. mengeluh, merasa Ya. menderita, aduh hidup kok Ya. susah bener, kok masalah kayak ibaratnya sudah jatuh ditimpa tangga, kan gitu orang mengeluh ya. Betul. Nah, kalau betul kesah seperti itu pada saat yang bersangkutan, pada saat kita hidup, nah itu termasuk golongan mana? Bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur, Ustaz. Nah, kalau tidak bersyukur, berarti dia mendapat apa? Mendapat siksa. Azab. Azab jelas tuh. Betul. Pasti azab kuana. Nah, yang namanya azab itu masuk surga, masuk neraka, kita ambil Neraka. hati-hati loh di sini. Artinya apa? Menderita, mengeluh, merasa susah aja di dunia, dia akan masuk ke golongan orang yang mengingkari nikmat atau alias tidak bersyukur. Berarti konsekuensinya apa? Azab Allah sangat berat. Azab itu apa? Masuk neraka. Hati-hati di sini ya. Kita kupas nanti. Kenapa kok bisa masuk sampai Allah hanya mengelompokkan dua golongan? Nanti ini target iblis pun masuk di sini. Oke, artinya apa? Tetap mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita ingin digolongkan sebagai orang yang bersyukur atau akan mendapat nikmat baik di dunia maupun di akhirat nanti, harusnya kita berada dalam kondisi bahagia atau boleh tidak bahagia? Bahagia. Walaupun masalah belum selesai, walaupun yang terjadi sesuai dengan keinginan, yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kan susah Pak Ustadz, kan gitu ngomongnya gitu ya. Berarti kan susah gimana gitu. Nah inilah, makanya sebenarnya ini kelanjutan dari metode ilmu yang sebelumnya, bersyukur, ikhlas, tawakal. Nah ini yang pendalamannya. Oke, sekarang lanjut ya. Berarti yang namanya bahagia itu wajib kalau kita ingin dikelompokkan sebagai orang yang bersyukur. Kalau ingin dapat selamat dunia dan akhirat. Oke, sekarang kita lanjut. Kita kembali lagi ke tadi. Lantas, kalau jelas pertama masalah nggak selesai. Ya. Antara kita harus tetap bahagia. Kenapa kita ingin dikelompokkan sebagai orang yang bersyukur? Setuju, Bu? Setuju. Oke. Kemudian kita harus tetap bahagia walaupun masalah belum selesai. Kita harus tetap bahagia walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan. Kok utang nggak lunas-lunas juga ya? Kok sakit nggak sembuh-sembuh juga ya? Kok anak saya nggak berubah juga ya? Nah, lantas apa? Siapa sebenarnya yang dalam kondisi atau tersebut, siapakah sebenarnya orang yang berbahagia? Ini sering gitu. Dan pernah saya sampaikan juga di kajian sebelumnya. Surat Al-Fatihah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ayat 6 jam 7. Ya. Kelihatan ayatnya? Kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kalau diberi nikmat itu bahagia apa enggak sih? Beri nikmat loh. Bahagia, Ustaz. Berarti orang yang bahagia itu adalah orang yang diberi nikmat. Ya, saya ulang. Oke. Diberi nikmat itu sama dengan bahagia. Setuju? Betul. Lantas, berdasarkan surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7, siapa orang yang diberi nikmat? Ayo, baca pelan-pelan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti orang yang bahagia, orang yang selalu ditunjuki jalan yang lurus oleh Allah. Yang berada di jalan yang lurus. Betul. Untuk itu, makanya kita minta kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari. Kita nggak minta masalah selesai. Kita nggak minta supaya keinginan saya terpenuhi. Tapi kita minta apa?
Ditunjuki Ya Allah, jalan lurus. tunjukilah saya jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus pasti akan bahagia? Karena Allah berjanji, Allah akan memberikan nikmat. Iya. Kenapa kemudian kalau jalan lurus permasalahan beres? Permasalahan yang selesai itu, beres itu artinya apa? Diberi nikmat atau tidak diberi nikmat? Diberi nikmat. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kita berada di jalan lurus, itu kita yang mencari atau pemberian dari Allah? Pemberian dari Allah. Apa buktinya? Betul jawabannya. Apa buktinya? Karena Allah yang menunjuki jalan yang lurusnya. Nah, karena kita minta kan, ya Betul. Allah, tunjukilah kami jalan lurus, bukan kita yang cari-cari gitu loh. Masya Allah. Tuh. Nah, ya sekarang kita stop dulu share screen. Oke. Selama ini ya, kita memohon secara umum ya, kita memohon tuh untuk masalah kita selesai atau mohon diberi jalan yang lurus. Kalau kita berdoa, Ustaz nyindir. Ya Allah, ya kan? Ya Allah, utang saya Ya banyak. Allah, nah itu Ya jelas tuh. Allah. Nah, kalau kemudian permohonan kita, ya Allah, selesaikanlah, tolong bantu saya selesaikan masalah saya, ya Allah. Udah nggak tahan, ya Allah, capek, ya Allah, gitu kan? Nah, kalau tujuannya masalah selesai, kira-kira itu kita akan diberi nikmat nggak? Enggak, Ustaz. Kenapa? Karena salah minta. Terjawab. Makanya banyak orang yang udah selesai masalahnya, tetap aja berikutnya pusing. Ya kan? Betul. Suntuk, stres. Masalah kesehatan selesai, ditimpa lagi masalah keuangan. Masalah keuangan selesai, ada lagi yang lain masalah keluarga. Kenapa? Ya mintanya masalah selesai. Allah selesaikan. Kalau mau mengabulkan janji kan, dipenuhi Allah. Gua ini minta apa? Misalkan, oh utangnya lunas. Allah lunasi. Kemudian mohon maaf. Ini bukan doain ya. Misalkan Allah kasih cobaan yang lain apa? Sakit. Ngeluh lagi kan? Iya. Doa lagi. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Allah kabulkan, sembuhkan. Sembuh. Sembuh, bahagia. Enggak. Kenapa? Ada lagi masalah yang lain. Nah, sekarang ini poinnya. Berarti bahagia itu apakah berdasarkan selesai atau tidaknya permasalahan kita, sesuai atau tidaknya kita, atau bahagia itu pada saat masalah nggak selesai, belum selesai, utang belum lunas, tapi kita berada di jalan lurus. Mana ya? Yang kita pertama atau yang kedua? Jalan yang lurus. Masalah boleh aja belum selesai, taruhlah yang sakit belum sembuh juga. Yang utang nggak lunas-lunas. Debt collector makin galak datangnya. Anak makin menjadi-jadi nakalnya. Tapi kalau kita berada di jalur, kita bahagia. Bahagia. Makanya mintalah kepada Allah, berilah saya jalan yang lurus. Nah, cek lagi. Kenapa kita harus minta di jalan yang lurus? Poin yang kedua adalah supaya kita lolos dari godaan iblis, setan dan kawan-kawannya. Yang bikin kita khawatir siapa? Kan godaan iblis sama setan kan? Iya. Digoda, efeknya apa? Menjadi nggak sabar, menjadi nggak ikhlas, khawatiran. Ujung-ujungnya apa? Ibadahnya makin merosot, sabarnya makin nggak karuan, jadi baper kan gitu. Betul. Nah, kita cek apa dasar ayatnya. KS 7 ayat 16 dan 17. 7 ayat 16 dan 17. Nah, Ustaz. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang,
dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Tuh, yuk kita pelan-pelan kita lihat ayatnya ya. Nah, siap Ustaz. Betul kan? Apa target iblis pertama apa? Targetnya adalah menghalangi dari jalanmu yang lurus. Menghalangi manusia, menghalangi kita dari jalan yang lurus. Makanya kita baca surat Al-Fatihah untuk itu minimal 17 kali dalam sehari. Supaya kenapa? Ini kan dalam rangka supaya iblis nggak terjadi kan, iblis pasti loh nih, dia akan menghalangi kita di jalan lurus. Makanya kita minta, ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Bukan ya Allah selesaikanlah masalah saya. Ya Allah sembuhkanlah saya. Bukan. Kita minta diberikan jalan yang lurus. Supaya kenapa? Lolos dari godaan iblis. Godaan iblis. Oke. Target yang kedua apa? Ayat ke-17. Nah, mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan tidak mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Tuh. Target kedua iblis adalah apa? Menyebabkan manusia jadi tidak bersyukur. Jelas kok, yang tidak bersyukur berarti konsekuensinya? Ya, tergoda. Asap, ya kan? Azabnya Allah. Iblis ini jelas sekali di sini. Pertama, dia akan menyebabkan manusia menjadi tidak berada jalan yang lurus. Berikutnya apa? Setelah berada di jalan lurus, menyebabkan kita menjadi tidak bersyukur. Apa ciri orang tidak bersyukur? Berkeluh, pusing, cemas, ya kan? Khawatir, cemas, betul, galau, putus asa, kan gitu kan? Udahlah kayak begini. Inilah ciri-ciri. Itu targetnya. Hati-hati ya. Jadi tidak ada yang namanya manusiawi, nggak ada. Itu nggak manusiawi, Ustaz. Jadi, itu iblis. Dari awal sudah bilang. Jadi di sini yuk kita hilangkan nama Islam manusiawi, wajar. Iya. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, tidak digoda oleh iblis dan kawan-kawan. Nah. Nggak ada istilahnya wajar manusiawi. Tidak, itu adalah bagian dari strategi iblis. Bagaimana bentuknya? Menghalangi jalan yang lurus. Contohnya apa? Pada saat ada masalah, perintah Allah untuk jalan di jalan lurus apa? Pada saat ada masalah, dia marah-marah atau dia bersabar? Bersabar. Pada saat dia sakit, dia mengeluh atau menerima, kemudian ya istilahnya praktek sabar yang mereka sampaikan, atau mengeluh? Sabar. Sabar menerima. Iya menerima. Kan ini ya. Menerima bahwa ini apapun kejadian yang terjadi pasti sudah atas izin Allah. Kenapa? Supaya kita tetap berada di jalan lurus. Lantas kalau berjalan lurus, apa ininya imbalannya? Diberi nikmat. Kalau kita berada di jalan lurus, Allah akan menjaga kita. Dan apa efek berikutnya? Kita tetap insya Allah digolongkan sebagai orang yang bersyukur. Amin. Oke, sekarang secara umum, saya ulangi lagi, bahwa yang kita minta itu biasanya ingin permasalahan selesai. Betul. Sehingga efeknya apa? Banyak mungkin orang secara ekonomi pun mampu, secara ekonomi materinya mampu, tapi kan nggak bahagia. Iya. Kenapa? Ya dia mintanya masalahnya selesai, bukan minta diberikan jalan yang lurus. Itu masalahnya. Oke. Ya, sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya? Ya, dulu. Baik, Bapak Ibu, silahkan bagi yang ingin bertanya, boleh langsung unmute saja ya, karena saya sudah open mic kok buat semuanya, tinggal diklik aja. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang berkeberatan dengan saya sampaikan tadi? Atau ada yang mau ditanya?
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan Ibu Nining, silahkan Bu Nining. Iya, jadi saya tertarik tadi. Kebetulan memang saya ada di fase di mana namanya manusia pasti ya hidup itu gojlokannya ya ujian gitu kan. Ada kala, nah kayak sekarang nih, qadarullahnya lagi kena radang, asmanya kumat ya. Sementara nanti ba'da maghrib saya harus jadi host di suatu tempat. Nah, sebenarnya sih kalau sisi manusia saya bilang ya Allah, tolong doa tuh gak putus ya Ustadz ya. Ya. Nah, kata doa kan senjata ya. Saya doa ya Allah. Tapi kalau memang enggak, udah saya sampai di satu titik ya udah pasrah lah, emang begini namanya lagi kena dikasih nikmat terus sakit ya. Efek capek. Yang saya mau tanya gini Ustadz. Kita itu namanya iman itu kan kayak grafik ya Ustadz ya. Udah kalanya turun naik. Nah, gimana ya Ustadz? Supaya iman itu nggak naik turun. Iya, saya suka iri Ustadz melihat orang yang tahajudnya rajin, ngajinya rajin. Saya mah hamba yang masih doif banget nih, ilmu saya baru sampai ilmu alif, pas-pasan. Saya cuma bisa ngiri doang sama orang yang berilmu banyak, berharta banyak tapi dermawan. Itu gimana ya Ustadz ya, biar nih hati saya tuh ya Allah. Baik. Biar bisa orang-orang. Ya, gitu Ustaz. Terima kasih banyak ya. Syukran, Nining. Tafadhol Ustaz. Silakan. Oke, makasih Bu ini, makasih Bu ini. Pertanyaannya, bagaimana supaya iman tidak naik turun? Ya minimal stabil naik gitu kan, jangan sampai turun. Coba saya tanya, yang menyebabkan iman itu turun apa? Dosa-dosa. Dosa. Coba lagi yang lain. Apa lagi? Pada saat gini, bisa sederhana. Pada saat apa iman kita turun? Nah, itu deh. Nah, loh. Ya kan? Pada diuji, saat diuji Ustaz. Nah. Saat mulai menyaksikan Allah. Pada saat kejadian yang terjadi, kondisi saat ini nggak sesuai dengan keinginan kita kan? Iya, Ustaz. Benar nggak? Betul. Betul. Iya, betul. Keinginan betul. Iya, Ustaz. Betul kan? Coba deh. Kalau keinginannya semua, misalkan Ibu pengen berdoa ya Allah, nanti saya ada pengajian atau saya jadi host, tolong sembuhkan ya Allah. Bisa Allah sembuhkan. Kan dengan gampang kita bilang, Alhamdulillah. Naik kan? Makasih Allah, dan dikabulkan. Nah, pada saat permintaan kita nggak dikabulkan, bahkan mungkin sakitnya makin menjadi parah, di situ kan? Di situ mulai diujinya. Turunnya di situ kan? Benar nggak? Minta utangnya lunas, nggak lunas. Malah makin parah, makin dalam, bunganya makin banyak. Ingin anak berubah, nggak makin baik, malah makin nakal. Di situ kan? Artinya apa? Yang menyebabkan iman itu turun pada saat kita mengalami kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Masya Allah. Benar nggak? Lantas bagaimana caranya supaya iman nggak turun? Saya yakin Bu ini bisa jawab. Gimana cara supaya iman nggak turun? Tadi udah saya kupas di awal. Ya samakan keinginan kita dengan keinginan Allah. Aduh. Ya enggak? Itu dia, Ustaz. Ya poinnya. Kalau Allah memang bilang ya belum sembuh, ya udah ikuti loh. Memang kita bisa. Saya pengen sembuh harus sembuh. Memang bisa sembuh juga. Nggak bisa. Artinya apa? Kita samakan keinginan kita dengan keinginan Allah. Pada saat keinginan kita berbeda, ya berarti keinginan Allah pasti kan lebih baik ya, sempurna kan? Baik, sempurna. Ayatnya kan jelas ya. Al-Baqarah 215 kan? Betul. Diinginkan berperang, kemudian baik menurutmu belum tentu baik, buruk menurutmu belum tentu buruk kan? Iya. Hanya Allah yang mau mengetahui. Iya, betul. Iya, setuju saya di situ, betul. Nah, jadi gimana caranya supaya iman nggak turun? Selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Pada saat keinginan kita pada saat ada keinginan yang berbeda, Allah menginginkan
Taruhlah sakitnya belum sembuh. Kita ingin sembuh. Siapa yang akan menang sih? Keinginan siapa? Keinginan kita pribadi. Bukan, saya ulang. Pada saat ada dua keinginan. Keinginan kita ingin segera sembuh, kemudian ternyata kondisinya nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Lantas keinginan siapa? Keinginan Allah. Keinginan Ada Allah. keinginan manusia, ada keinginan Allah. Keinginan siapa yang kalah? Pasti keinginan manusia. Pasti menang Ada keinginan Allah. Pasti keinginan Allah yang akan menang. Udah jelas keinginan Allah menang, masih juga ngeluh gitu kan? Astagfirullah. Ya enggak? Begitu ditanya, keinginan Allah sempurna nggak sempurna, baik nggak baik, tapi kecewa. Kenapa ya Ustaz? Ya enggak? Itu dia selama ini. Nah, Kita tahu keinginan Allah pasti baik, nggak mungkin. Allah tuh maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak akan menzolimi sebesar pun. Jelas kan? Tuh, emang kita kudu ikutin. Ya memang kudu. Memang dan kudu. Memang kudu banget, Bu. Bahasa Betawi kan kudu banget gitu ya. Makanya kalau ingin iman kita nggak turun-turun, ya udah ikuti keinginan Allah. Bagaimana cara mengikuti keinginan Allah? Terima. Makanya konsep yang semua permasalahan yang ada harus kita awali dengan sikap menerima. Kajian-kajian saya sampaikan. Kenapa harus menerima? Karena orang yang menerima itu akan bisa menghormati izin Allah. Menghormati izin Allah berarti dia termasuk orang yang bersabar. Orang yang bersabar berarti innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau beserta Allah itu iman kita dijaga, masalah tetap ada, tetap kita tenang. Kan gitu. Jelas ya? Jadi jawabannya bagaimana supaya iman gak naik turun? Pada saat kejadian yang berbeda dengan kita, terima bahwa ini sudah atas izin Allah. Ini keinginan Allah, kita samakan. Yaudah kita ngalah deh. Pasti keinginan. Walaupun secara logika keinginan, secara logika kan gini, utang lunas itu kan harusnya bagus dong ya. Siapa sih orang pengen punya utang kan gitu kan? Takut nanti utang dibawa mati lah, kemudian utang bahkan berlipat-lipat, nanti kita bertanggung jawaban. Kan gitu. Nah, iblis masuk nih, dibikin khawatir. Oke. Keinginan Allah satu lagi, utang ini belum lunas, sakit tetap sakit. Ini orang nggak berubah-berubah juga. Lantas karena kita merasa keinginan kita benar, nah sini poinnya, iman itu turun. Kenapa ya? Saya udah sedekah, saya udah sholat, saya udah sabar, kok nggak berubah? Kok nggak selesai masalah kita? Padahal justru dengan tidak selesainya permasalahan kita, disitulah sarana kita untuk meningkat derajat ketaatan, derajat keimanan kita. Jadi sarana, kalau semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, duit banyak, soleh dan solehah, keluarga-keluarga kita. Nah, Ustaz, jadi sarananya di mana ya? Itu. Mau belajar sabarnya. Sekarang gini, manusia itu kan ingin yang semua yang enak-enak. Betul? Betul. Nah, lantas, maha baiknya Allah, karena Allah ingin memberikan namanya, meningkatkan derajat si manusia tadi, berarti diberi apa? Ujian. Atau masalah. Oke. Ujian atau masalah itu yang sesuai dengan keinginan kita atau berbeda? Berbeda. Wah, harus tidak sesuai, Ustaz. Harus tidak sesuai. Itu. Kalau sesuai gampang gitu kan. Memang ada kalinya kita diuji dengan kebaikan betul. Itu gampang. Tapi kalau saya diuji dengan permasalahan yang nggak selesai-selesai. Di situ. Itulah sarana kita. Nah sekarang saya tanya. Allah itu menguji orang untuk orang yang beriman atau orang yang tidak beriman? Orang yang beriman. Kalau nggak beriman mah nggak usah diuji ya Ustaz ya. Ya azab namanya Bu. Ujian itu. Yang beriman Pak. Nah, pada saat diuji dengan sakit contohnya, itu artinya Allah melihat Ibu Nining itu orang yang beriman atau orang yang nggak beriman? Beriman Pak. Nah pada saat kita tahu, oh Allah tahu nih saya ini orang beriman. Harusnya pada saat diuji itu senang, sedih atau marah harusnya. Harusnya senang. Senang karena jadi dekat sama Allah Pak Ustaz. Senang kenapa? Senang kenapa? Senang karena kita oh iya saya diuji. Oh, terima kasih ya Allah melihat saya orang yang beriman. Makanya saya diuji. Masya Allah. Ini kan enggak diuji malah kesel, sedih.
marah. Kan gitu lah kan. Sedih kagak boleh Ustadz ya? Kagak boleh sedih ya? Kita tanya sekarang, oke. Orang yang sedih itu termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Gampang aja. Boleh, iya. Gimana tuh? Oh iya. Orang yang gini, orang yang sedih itu orang yang menerima atau tidak menerima? Tidak menerima, makanya sedih. Orang yang sedih itu orang yang menghormati izin Allah atau yang komplain dengan izin Allah, ketetapan Allah. Meratap, Ustaz. Jawab kan? Enggak meratap, cuma ada nama perempuan gitu kan kadang baper. Mengalir aja ya. Nah, justru baper inilah yang disampaikan sarana itu masuk nih. Ya Masya kan? Allah. Bawa perasaan, ya kan? Baper. Aduh. Makanya begini dihilangin tuh manusiawinya. Oh iya. Nggak bisa manusiawi, hati-hati. Itu target Siap, iblis tadi siap. kan? Insya Allah dilaksanakan. Goalnya Siap. iblis apa? Goalnya iblis supaya nggak bersyukur kan? Dimelencengkan dari jalan yang lurus, kemudian apa? Masuk dikelompokkan menjadi orang yang tidak bersyukur. Target iblis yang berkata loh, itu bukannya iblis berkata langsung seperti itu. Kayaknya kajian ini sebenarnya gawat nih. Kenapa gawat? Makanya selalu kita bilang kita akan minta perlindungan kepada Allah. Karena kan kita yang kita sebutkan memang strategi iblis yang benar-benar bakal lakukan tiap hari kan. Iya. Itu yang namanya ilmu kehidupan, Bu. Ini yang kami sampaikan. Alhamdulillah sudah. Ibu ikutan nonton nih. Ibu, wah ini kalau nggak dilindungi Allah, macam-macam nanti kan. Makanya itu maka pengkajian kita selalu diawali dengan 4 rangkaian doa. Masya Allah. Itu Bu tujuannya. Kenapa sih Pak Tadi kok 4 rangkaian doa? Itu tujuannya. Emangnya dengan begini iblis dengan senang hati. Ini kalau dilihat mungkin kok mata kita bisa ngelihat. Ini lagi tanding nih di luar nih yang ngelindungin kita dengan iblis, benar kan? Emang iblis biarin aja Pak Teddy ngomong gitu. Enggak. Kalau saya nggak dilindungi juga lah. Tiba-tiba batuk lah, sakit segala macam. Inilah itu makanya minta perlindungan. Tiba-tiba ibu bubar gitu kan. Nggak sesuai nih atau pusing segala macam. 4 rangkaian doa itu maksudnya kita berdoa kepada Allah. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya mungkin saya baca doa bersyukur yang banyak ya Ustadz ya. Jadi gini, ada kiat untuk apa pada menghadapi sakit. Iya, nyerahin. Apa jadi sekretaris Pak Nino? Coba diambil dulu. Coba diambil dulu. Oke. Yap. Sebentar. Apa Ustaz? Kalau ikutan ke mute. Silahkan klik lagi Ustaz. Oke. Silahkan Ustaz. Kayak tadi Bu Nining. Kondisi saya sekarang lagi serak-serak. Gitu kan ya. Asma. Ada kurang nyaman lah bisa kayak gitu. Atau lagi sakit lah bahasa lebih jelasnya. Mentar sore atau malam jadi host. Biasanya orang kan minta, ya Allah sembuhkanlah saya. Kan gitu kan. Karena saya mau jadi host. Itu doa standar. Saya bilang. Kenapa secara umum orang jawab seperti itu? Lantas, kalau ternyata pada jamnya, taruhlah mulai jadi host itu taruhlah jam 7 malam. Sakitnya malah makin parah. Jadi kecewa nggak? Kenapa sih ya Allah? Kan sudah minta ya Allah. Satu, simbol kecewa. Yang kedua, pada saat saya minta maksa, apalagi kalau dimaksa, ya Allah ntar jadi host nih ya Allah, tolong ya Allah, kan host itu baik ya Allah, gitu kan? Tolong saya sembuhkan ya Allah. Itu minta atau maksa? Ya Bu Nining udah saya unmute, silahkan diklik. Biar bisa interaksi sama Ustadz. Kita memposisikan sebagai pemohon atau pemaksa sebenarnya kan? Ya betul Ustadz. Jadi summary-nya saya nanti di jam 20 hanya akan berserah pada Allah. Apapun ketentuan Allah, ya sudahlah. Nah, gimana cara doanya? Gini Bu Nining, doanya ada Bapak Ibu semua ya. Ya Allah, nanti malam saya ada tugas ya Allah. Berilah yang terbaik menurutmu ya Allah. Amin. Itu. Jangan ngedikte Allah dong. Allah didikte melulu sih ya. Itu masalahnya kan. Gajalin lagi. Begitu.
Ayo, Berilah yang berapa sering kita terbaik. mengguru Allah, ngajarin Allah, ya Allah saya pengen begini ya Allah, saya pengen begini ya Allah, saya ingin anak saya begini ya Allah gitu. Itu ngajarin Allah nggak kayak gitu? Sadar nggak sih? Sekarang sih sadar, Ustaz. Makanya gaji tiap minggu jadinya. Iya gitu dong. Saya Jadi ingin jadi istiqomah. orang kaya yang dermawan, jadi orang berilmu yang bermanfaat. Inti pengennya sih itu, Ustaz. Betul, silahkan, betul. Itu benar, itu benar. Artinya teman kemudian yang terjadi berbeda. Udah ekonomi merosot, sakit-sakitan, anak makin nakal lah gimana. Ya, Padahal udah. jelas kan, kita harus konsep Allah jelas, harus kondisi apapun dalam kondisi bahagia. Harus kondisi Iya. bersih, bersyukur, berterima kasih pada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Kenapa kita tidak ingin digolongkan sebagai orang yang tidak bersyukur, alias akan mendapat azab. Tuh. Siap. Jazakumullah khairan katsira. Jadi ya Allah berikanlah yang terbaik ya Allah. Sekiranya nanti jadi host terbaik untuk hamba, tolong ya Allah sembuhkanlah saya. Kalau tidak pun nggak apa-apa ya Allah. Itu dong gila. Amin. Terima kasih Ustaz. Jadi gini, waktu lagi kenceng-kencengnya COVID waktu itu ya, lagi derasnya COVID, ada beberapa jamaah kami kena kan. Habis itu mereka doa pasti wajar dong, ya Allah katakan ya Allah sakit benar ya Allah tolong sembuhkan saya. Apa nasihat dari guru kami? Pak Guru Antono bilang gini, coba deh rubah doanya, jangan minta sembuh, minta berikan yang terbaik sama Allah. Kalaupun harus mati, dimatikan, ikhlas ya Allah. Dalam keadaan yang terbaik. Iya, itulah terbaik. Aduh, jadi terharu. Jangan kedikte Allah. Apa efeknya apa? Pada sembuh cepat, sangat-sangat cepat respon. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Ada lagi yang tanya? 3/4 jam lagi ya. Baik Ustaz. Mbak Purun dapat salam dari Frida ex Almas katanya tolong sampaikan. Mbak Ini Frida. saya sampaikan. Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nining kenal Mbak Frida. Aduh, itu satu alma mater dulu. Masya Allah. Ibu Sugihartati ya, saya bantu unmute ya, Ibu. Oke. Tafadhol, ini saya off dulu sebentar ya Bu Nining. Silahkan Ibu Sugihartati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Ustadz dan semuanya. Semoga semuanya juga sehat. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz, banyak orang berucap harta tidak dibawa mati. Tapi saya berpikiran tidak Pak Ustadz. Saya berpikiran harta saya harus bawa mati. Cara pandang saya adalah harta yang saya punya saya akan titipkan ke yatim piatu, ke janda-janda atau siapapun yang membutuhkan misalnya. Nah, itu cara pandang saya untuk harta saya biar saya bisa bawa mati. Tapi bagaimana menurut Bapak ketika saya berpikiran seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya banyak hal yang sudah saya alami dan saya merasa saya selalu berpikir, kata Allah, bagaimana prasangka hambaku terhadapku, maka aku selalu berprasangka baik kepada Allah. Maka Allah selalu memberikan saya kemudahan walaupun saya juga dikasih kesulitan. Dan saya selalu yakin dengan bismillah, insya Allah akan bantu saya. Apapun urusan saya serahkan semuanya kepada tangan Allah supaya menjadi saya yakin urusan saya itu akan selesai. Akhirnya saya mengalami juga satu hal, misalnya saya akan bawa kabur surat-surat tanah ini sepeninggal suami ibu, kata dia gitu. Terus ya sudah, nggak apa-apa, apalagi ini lagi COVID, saya nggak mungkin ke sana ngurusin surat-surat itu. Akhirnya saya pasrahkan semua Pak Ustadz sama Allah. Ya Allah, aku hanya mohon kepadamu, aku hanya punya Engkau. Aku serahkan semua urusanku kepadamu.
akhirnya tanpa saya sadari, karena tangan Allah lah yang bekerja, saya diberi kemudahan untuk ada pemutihan surat di Depok, Pak Ustadz. Pemutihan membuat surat tanah tanpa harus saya menghadirkan pembelinya, karena sudah ada hitam di atas putih untuk transaksi itu. Nah, dari situlah saya banyak hal yang saya alami, kesulitan sudah saya alami, tapi Allah berikan juga kemudahan. Disitulah saya semakin yakin bahwa kalau kita berpikir positif kepada Allah atau kepada teman sejawat atau siapapun, maka aura positif itu akan kembali lagi ke saya. Jadi saya selalu berpikir tidak ingin memikirkan hal yang jelek kepada siapapun yang mendekati saya atau siapapun lah yang kita suka berkomunikasi atau berinteraksi. Itu aja Pak Ustadz. Jadi saya semakin yakin dengan kata Bismillah, insya Allah Allah akan bantu saya. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Ustadz tanggapannya. Jadi gini, yang Ibu lakukan itu sudah benar. Artinya saya ingin harta saya dibawa mati, betul. Bagaimana caranya? Titip ke panti asuhan, titip ke masjid, kan gitu kan? Nah. Cuma hati-hati. Hati-hatinya gini, pertama niatnya. Niatnya apa? Orang, ini mudah-mudahan yang sini enggak ya. Secara umum orang berharap pada saat dia bersedekah, dia akan mendapat ganjaran yang berlipat. Jadi targetnya itu bukan dia lilahnya bukan lillahi ta'ala, tapi lilahnya karena apa? Karena dia ingin dilipat gandakan. Ganjaran berlipat. Nah, ganjaran. Ini yang perlu dimurnikan itu. Memurnikan kembali niat yang awal kita lakukan. Itu pertama. Yang kedua, yang perlu kita hati-hati tadi adalah iblis bukan hanya menggoda di awal. Di tengah, di akhir pun, dia akan terus menggoda. Bagaimana contohnya? Akan terbesit. Oh, saya sudah bersedekah. Saya sudah titip sama Allah. Bangga. Ria. Ini yang hati-hati. Itu nggak sengaja. Nanti. Mengingat-ingat. Nah, yang kebaikan-kebaikan yang terdahulu. Kan itu ciri-cirinya kayak gitu kan. Oh, saya udah sumbangin loh. Wah, ini gitu kan. Hati-hati. Kalau sombong, mungkin kita bisa ini ya. Tapi kok riak kecil aja, riak kan bagian dari yang nggak boleh juga kan. Riak sekecil apapun kan. Ada rasa bangga. Nah, di sini hati-hati. Oke. Kemudian tadi, saya sempat dengar. Saya bersyukur pada saat Allah menyelesaikan masalah saya. Benar nggak tadi Ibu tadi mau Ustaz bilang kan? Lantas pada saat Allah belum menyelesaikan, berarti nggak bersyukur dong. Ini dia yang hati-hati. Ya kan? Saya bersyukur, makasih Allah menyelesaikan masalah. Padahal, lihat di sini. Itu yang penting, selesainya masalah baru kita bersyukur, atau pada saat proses berjalan. Masalah memang belum selesai. Masih terus berproses. Yang sakit masih tetap sakit. Yang utang belum tetap lunas, maka makin parah. Utangnya makin banyak. Di sini dilihatnya. Masih tetap bersyukur nggak? Masih tetap bahagia, tenang nggak? Kan gitu. Kita selalu bercanda tuh kayak tadi. Hati-hati bahwa, oh, makasih ya Allah, masalah saya sudah selesai. Standar, masalah selesai. Terima kasih ya Allah, ada orang yang fitnah saya. Terima kasih ya Allah, sakit kok nggak sembuh-sembuh. Pernah ngomong kayak begitu? Terima kasih ya Allah, utang saya nggak lunas-lunas. Saya sudah usaha ya Allah, tapi alhamdulillah, anak yakin engkau masuk baik. Ini sarana saya untuk makin meningkat ketaatan. Ini meningkat derajat keimanan saya, keyakinan saya. Terima kasih ya Allah. Pernah ngomong kayak begitu? Pernah ada terbesit perasaan kayak begitu? Belum, Ustaz. Itu dia poinnya. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, bukan selesai atau tidaknya.
sembuh atau tidaknya, lunas atau tidaknya, berubah atau tidak, bukan. Tapi bagaimana pada saat kita menjalaninya tetap berada di jalan yang lurus atau tidak berada di jalan lurus. Sekarang saya tanya, ini ilmu rel kereta. Oh, ya. Oke. Yang namanya masinis itu dia punya ide, bikin jalan sendiri, atau udahlah dia pakai di rel yang ada, jalan sampai Surabaya, bahkan sampai Banyuwangi, sampai ujung Pulau Jawa, atau dia punya punya ide sendiri, berkreatif, ke kiri, ke kanan, gitu. Enggak lah, Ustaz. Sesuai dengan sistem. Ya, sesuai sistem kan, berada. Nah, sekarang secara umum kita ini ngikuti rel yang sudah ada atau improvisasi, jalan sana, jalan sini. Oh, improvisasi banget, Ustaz. Padahal mudah mana sih? Mudah mana ya? Ngikuti rel, atau kita coba lagi sana, coba sini, gitu. Ya enggak? Kita selalu merasa kalau diri kita itu bisa menyelesaikan masalah. Masalahnya di sana. Padahal kan jelas, apa relnya? Ya petunjuk Al-Quran. Betul. Pada saat ada masalah apa? Ini kita tahu apapun permasalahannya, kalau Allah menolong pasti selesai kan? Betul. Oke. Kita masih kutak-kutik masalahnya, atau kita ikuti rel Allah maunya apa? Kutak-kutik. Selama ini kutak-kutik kan? Padahal apa perintah Allah? Kalau kita yakin apa masalah pasti Allah, apapun masalahnya, kalau Allah menolong pasti selesai. Tinggal cari syarat Allah menolong. Betul. Itu kan relnya gitu kan? Iya. Apa syarat Allah menolong? Masih ingat Bu ini? Sabar dan salat. Kan 3. Buka lagi deh. Buka 153. Masih lupa. 153, ya Allah. Aduh. Ini seminggu sekali aja salah mulu, Ustaz. Astagfirullah. Kan masih dulu. Syarat Allah menolong apa? Buka Al-Baqarah 153. Syarat Al-Baqarah 153. 6. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi syarat pertama apa? Beserta orang-orang yang sabar. Syarat pertama apa? Syarat pertama adalah 152 dulu ya, Dok, Ustaz? Enggak, cukup 153. 153 itu orang-orang yang beriman. Iman dulu, yakin dulu. Belum yakin aja masih gak karuan gitu. Sabar, sholat, mana bisa? Penuhi dulu kan. Hai orang yang beriman. Syarat pertama apa? Iman dulu yang benar. Betul. Yang kedua apa? Sabar yang benar. Yang ketiga apa? Kalau itu karelnya Allah. Itulah jalannya Allah. Pada saat ada masalah, kita ingin ditolong Allah. Masih kutak-kutik masalahnya, cari solusi penyelesaiannya, atau tempuh jalan Allah tadi. Ya. Tempuh aja. Perbaiki iman, perbaiki sabar, perbaiki sholat. Tuh. Ya. Perbaiki tiap minggu, nggak inget-inget. Nah, syarat Allah menolong aja lupa mulu loh kan? Dia selalu menolong apa, Bu? 1 beriman. 2 sabar. 3 salat. Kan udah diajarin kan bagaimana sholat, menuju sholat khusyuk, bagaimana sabar yang benar gitu kan? Betul, Ustaz. Bagaimana iman gitu kan? Gitu. Iman yang benar. Oke. Gitu ya Bu ya, yang tadi bertanya. Jadi betul yang sudah Ibu lakukan, cuman hati-hati, murnikan lagi niatnya, kemudian di tengah jalan pun udah lupain. Yang namanya kebaikan itu jangan diukit-ukit, lupakan. Besar diukit, ini masuk tuh. Minimal ada perasaan bangga. Habis. Ya enggak? Saya sudah nyumbang ke masjid. Wah, hati-hati loh Bu. Nggak usah diungkit-ungkit. Lupakan. Kalau itu ada, Ustaz. Ada bisikan. Kan syaitan itu selalu membisik tuh. Yeah. Pas kita lagi mau, misalnya gini, kita mau ngasih, terus kita malah ketakutan, kita ria karena saking banyaknya kita ngasih. Itu ada juga tuh khawatir. Jadi takut gitu. Takut menjadi ria. Belum ria, belum. Ngasihnya aja belum. Udah itu dia takut ria ya. Itu lagi kan. Baru niat aja kan. Baru niat kemudian udah digoyang kan. Itu dia. Permasalahannya
Kita tahu nggak kalau kita tuh sedang digoda iblis? Ya enggak. Kenapa? Benar jawabannya, kenapa? Apa dasarnya? Karena itu ada di balik hati kita, Ustaz. Coba buka surat Anas. Anas ayat 3. Ya kenapa? Ayo bacain, Bu. Lama-lama lah, Ustaz. Iya kan? Masa Coba baca surat Anas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Dia sembunyi, tahu nggak? Kalau orang sembunyi, iya kan? Kalau hadap-hadapan, wah face to face jelas kita tanding. Dia bersembunyi, kalau kita bersembunyi kita tahu nggak? Ya nggak tahu yang kita bersembunyi. Bahkan kejahatan terasa indah kan? Ayat yang lain kayak begitu. Iya, betul. Itu dia. Betul, kejahatan aja terasa indah. Oke. 5 menit lagi. Baik. Ya, ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Jadi yang saya sampaikan ini adalah aplikasi ya. Kehidupan kita sehari-hari. Jadi kami berharap bukan hanya sekedar, oh iya kajiannya bagus. Tadi kan Bu Eni bilang, harusnya dicatat, benar. Bukan cuma dicatat, Bu, praktek. Iya kan? Kok kebanyakan catatan juga, aduh, nyatet aja gitu kan, kapan prakteknya gitu. Makanya bisa kan selalu ulang-ulang, pendalaman lagi. Saya nggak ingin terlampau banyak materinya, cukup itu tadi. Apa saya apa? Sabar, ikhlas, tawakal, itu intinya itu aja kan. Sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur. Ya enggak? Kan poin pokoknya coba lihat, kajian saya berapa tema semua itu kan semuanya ngarahnya ke sana kan. Nah, Ustaz. Iya. Udah diulang-ulang masih sering lupa ya. Ya itu dia. Gak apa-apa. Yang penting itu tadi, ayo mulai berlatih. Sayang, kenapa dunia ini yang sekarang kita ini cerminan untuk akhirat nanti kan? Makanya kita selalu minta, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Kenapa? Supaya nanti kita pada saat kita menjalani kehidupan ini berada di rel Allah, yang ujung-ujungnya nanti di akhirat pun karena belajar di rel yang Allah tentu bahagia dunia, bahagia juga insya Allah, bahagia juga di akhirat. Pak Johan hadir. Ya Pak Johan, silakan. Pak Johan nih dari Purwakarta. Sebentar, saya terlebih dahulu silakan tinggal diklik Pak Johan. Baik, Assalamualaikum Ustaz Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Menarik sekali bahasannya tadi. Cuman saya mau nanya atau gimana, Kak, kita sudah belajar berkali-kali tapi lupa gitu, berarti berhasilnya setan menggoda kita terus ya supaya tidak bisa kita amalkan ya Ustaz Teddy. Bagaimana? Oke. Karena kita kurang ngulang-ngulang, atau kan katanya kok sering diulang kan, guru yang terbaik adalah mengulang. Kita sudah berkali-kali ngulang gitu kan, ayat ini gitu kan. Tapi itu tadi apa karena nggak dipraktekkan, jadi atau bagaimana? Atau godaan iblis yang semakin kencang gitu? Angin kali Pak kencang. Kajian saya kan kajian boleh bilang kan kita itu lagi temanya kan tema banyak, artinya aplikasinya betul banyak. Tapi kalau secara intinya itu kan kita cuma bisa membahas tentang masalah iman, ya kan? Kemudian sabar, ikhlas, tawakal, dan sholat kan? Iya. Benar nggak? Betul. Nah, sekarang kok kenapa sih, ya? Kenapa sih? Kenapa nggak ada gambarnya, Ustadz? Ketutup ya gambarnya? Iya. Coba bentar. Ada gangguan di sinyal kali ya. Tapi suara ada ya? Suara ada. Suara ada jelas sekali, Ustadz. Suara ada ya. Oke. Sekarang gini. Saya pikir sengaja, Ustadz. Oh enggak. Harus sabar kita yang mendengarkan. Oke. Kita lihat sekarang. Bu, kita buka surat apa ya? Surat 14 ayat 22, Bu. 14 ayat 22.
Oke, itu 14 kan. Pak Johan bilang tadi kan ini gara-gara setan nih kata Pak Johan gitu kan ya. Nah ini nih 14 ayat 22. Dan setan berkata ketika perkara hisab siapa berkata? Siapa berkata di sini? Oh ya, bukan buah ini kan? Bukan setan. Saya cuma bacain doang. Oke. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Nah, jadi apa katanya tadi? Cercalah. Cercalah dirimu sendiri. Iya. Jangan nyalahin setan. Setan aja komplain kan gara-gara setan ini. Komplain. Itu dia. Kenapa setan tadi membisikkan kok? Coba gua diulang lagi, Bu. Baca pelan-pelan, Bu. Ayo. Baik, pelan-pelan ya. Saya pakai mode sedang nih. Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu memenuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Janganlah kamu cerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Betul. Gitu loh, Pak Johan. Protesnya. Iya. Kan? Berarti pun setan sudah men-state di situ, jangan kamu samakan aku dengan Allah, katanya gitu dia. Kata si setan gitu kan. Berarti salah manusia sendiri menggunakan dengan setan ya. Ya, bahkan setan itu tidak membenarkan kalau kita mempersekutukan Allah. Iya. Iya, ini ayatnya tidak ada kekuasaan. Ya, coba saya share biar kita lihat. Iya, biar sambil baca, Ustadz. Kadang-kadang untuk orang visual nih perlu ada yang dibaca. Karena kan sering sekali kita nyalakan gara-gara setan gitu kan. Ini gara-gara setan ini pasti, betul. Oke, kita lihat sekarang. Benar sih, ini gara-gara setan atau gara-gara kita sendiri? Kebuka, kok kelihatan ayatnya? Ya, kelihatan belum. Oh, udah. Sudah, Ustaz. Ya, kita baca pelan-pelan. Ayat 22. Nih, setan berkata. Ini setan yang berkata ya. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Setan bilang, Allah janji benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Tapi aku menyalahinya. Nah, ini poin pentingnya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Tidak ada kekuasaan iblis itu ke kita sebenarnya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Ini siapa? Manusia kan? Manusia. Oke. Melainkan sekedar aku menyeru. Kamu mematuhi seruanku. Kan gitu. Salah sendiri. Maka janganlah kamu cerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Itu loh bahasanya. Ini jawabannya dari pertanyaan dari Pak Johan. Jawaban dari pertanyaan gitu, Pak. Dijawab sama setannya loh, Pak Johan. Setannya langsung tuh, Pak. Jangan salahin aku katanya ya. Kenapa kamu lihat aku? Jangan salahin aku. Dia nggak bisa, jangan apa loh. Setan bilang kan, saya hanya menyuruh aja kok. Masalah sendiri kan pengikuti gitu ya. Iya.
Itu Bu. Oke, kok tempatnya hilang ya. Oke. Kan ada satu statement bahwasanya musuh nyata kita setan gitu kan. Betul. Artinya setan itu berkembang biak atau sebanyak makhluk dunia ini atau bagaimana ini? Setiap orang digoda setan satu-satu atau satu setan bisa goda sedunia? Tafadhol Ustaz. Ustaz kemana nih Ustaz? Sebentar ya Pak Johan. Iya Bu. Kamu udah salat? Bisa? Baik Bapak Ibu. Kelihatannya ada gangguan sinyal nih Ustaz. Ustaz kepental ya? Oh benar. Sebentar ya, saya undang dulu Ustaznya nih. Oke. Kelihatannya gangguan sinyal ini Bapak Ibu sekalian. Mohon tunggu sebentar ya. Tadi kita sudah membahas tentang Quran surat 14 ayat 22 terkait tentang bantahan syaitan kalau ini adalah salahnya syaitan. Terus pertanyaan selanjutnya dari Pak Johan adalah apakah syaitan itu diciptakan satu persatu tergantung dari manusianya. Kalaupun memang iya artinya banyak sekali gitu ya. Kelihatannya handphonenya Ustadz cuma checklist satu, jadi yang saya khawatirkan mungkin handphonenya sedang keadaan mati. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi, jadi kita akan menunggu sampai Ustadz kembali. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Harap bersabar. Ada pertanyaan selanjutnya juga dari Ibu Yatvi. Mohon izin bertanya bagaimana cara berdoa yang tepat dan tidak mendikte Allah. Seringkali takut salah pemilihan kata berdoa. Ya, sesuai dengan yang kita sudah sama-sama catat, sebetulnya kalimat yang digunakan adalah kita memohon agar Allah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu sesuai dengan keinginannya Allah. Baik. Sebentar. Ya. Tafadhol Ustadz, apabila sudah ada 29 lagi peserta. Insya Allah Ustadz sudah ada ya, baik. Video sudah ada, suara belum ada.
Oh, sorry. Sebentar, Ustaz. Afwan. Tafadhol. Sudah saya unmute. Oke. Afwan, Ustaz. Ya kan? Saya ganti jadi co-host dulu ya, deh. memang inilah. Jadi kajian kita ini emang nggak katanya Betul, tadi nantang-nantangin. Ngomongin nggak setuju gitu kan? Tiba-tiba handphone drop mati gitu kan? Ini Bu. Oh, sabar kita, Ustaz. Benar. Alhamdulillah. Oke. Ya. Jadi itu tadi inilah yang namanya ilmu kehidupan. Yuk kita praktek ya, bukan hanya sekedar pengetahuan atau teori. Dicatat silahkan, tapi lebih penting, lebih baik lagi sekiranya dipraktekkan. Gitu. Oh iya, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Johan, Ustaz. Oke. Saat Ustaz sedang tidak ada itu, apakah setiap orang itu punya godaannya masing-masing? Maksudnya setannya masing-masing gitu, Ustaz. Emang setannya banyak ya, Ustaz? Emang perlu dipikirin? 1, 2, atau 9? Inilah. Itu setan juga. Kalau Bapak dulu, itu dibentak loh. Nanya itu yang penting aja. Ada masing-masing atau enggak, lantas apa urusannya? Yang penting adalah kita digoda, iya. Mereka bersembunyi, iya. Lantas bagaimana cara menyikapinya, kan gitu. Nggak perlu kita tahu si fulan, gitu. Nggak perlu bersembunyi loh, Pak. Kita tahu. Yang penting satu, bagaimana cara menghadapinya. Nggak ada pilihan lain kecuali dengan ikhlas. Kan jelas ya. Hanya orang-orang ikhlas lah yang tidak bisa digoda oleh iblis setan. Kan gitu. Yuk tetap berada di jalan lurus. Kenapa jalan lurus? Kalau jalan lurus, kalau Allah melindungi kita, diberi nikmat. Itu aja poin-poinnya. Jadi nggak usah ada yang goda setan. Mau berapa kayak mau full. Udah, nggak usah dipikirin. Pak Johan ya, mohon maaf ya Pak Johan ya. Mohon maaf ini untung aja nggak dibentak ini. Ini bukan dibentak, sayang. Ya tuh kalau mau panggung dimarahin. Ini Ustaz. Benar, bukan nanya kayak gitu dimarahin. Bagaimana cara berdoa yang bagaimana kita bersikap. Oke, kita udah jam 3 ya. Nah, Ustaz. Bagaimana cara berdoa yang tepat dan tidak mendikte Allah? Seringkali takut salah pemilihan kata berdoa nih Ustaz. Oke, ginilah. Pertama, mungkin pertemuan yang akan datang bagaimana doa kali ya, doa dikabulkan kali gitu ya. Bagaimana metode doa ya. Tadi ya, simpan aja Bu ya. Ya, kita simpan dulu ya. Oh ya. Misalnya nanggung. Ini udah tinggal 2 menit lagi, udah jam 3 atau lagi asar. Oke, simpan dulu. Insya Allah mengenai doa kita kupas tuntas minggu depan. Siap Ustaz. Nah, gitu ya. Insya Allah minggu depan soal kita diberi umur panjang, insya Allah kita kesehatan. Sebentar, sebelum ditutup, saya mau membacakan apa yang sudah di kolom chat. Oh ya, artinya Ibu Yatfi siap bergabung minggu depan juga nih. Yang dimaksud dengan ada pesan dari Mbak Aipon, yang dimaksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan. Ketika kita mendapatkan ilmu, lalu kita mengamalkan, maka itu yang bermanfaat. Tidak hanya dicatat, mungkin itu maksudnya Ustadz ya. Tahu nggak, kalau banyak ilmu kemudian kita nggak praktek, itu ada sanksinya loh. Aturannya ada kan? Tahu tapi nggak dilaksanakan, itu sanksinya ada loh. Nanti kita kupas minggu depan. Masya Allah. Oke. Ini banyak yang dikupas ini. Ini banyak ilmu juga bukan satu hal yang ini ya. Hanya sekedar ilmu, pengetahuan, sekedar kita simpan, nggak kita praktekkan, itu ada sanksinya. Nanti kita kupas minggu depan sekalian. Baik. Pada saat kita dapat. Itu. Waktu kita tinggal 2 menit lagi, mungkin ada 1 menit untuk closing statement. Silahkan Ustadz. Oke, cukup ya. Jadi materi kita pada ini adalah siapakah orang yang berbahagia. Jadi siapa orang bahagia Bu ini? Bu ini? Yaitu orang Bu ini? Orang yang bahagia? Itu lupa lagi kan. Siapa yang berbahagia? Beriman sama sholat. Artinya itu loh. Orang yang berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kenapa orang berjalan lurus bahagia? Karena dia berikan nikmat. Kenapa berjalan lurus dia bahagia? Karena dia dilindungi oleh Allah. Kenapa dia berjalan lurus? Karena tadi kan dia terbebas dari godaan iblis. Makanya
Orang yang berbagi adalah orang yang berada di jalan, yang lurus. Gitu loh Bu. Dan selalu berdoa untuk selalu berada di jalan yang lurus. Itu dia. Oke, saya juga sekarang minta maaf tadi agak terlambat datang karena ada tugas mendadak dari Pak Guru. Dan sekiranya ada yang menyinggung perasaan, ada yang tersinggung, diwakili oleh Ibu Aini, dimaafkan Bu. Dimaafkan Ustadz, sama-sama minta maaf Ustadz, banyak lupanya, padahal seminggu sekali ikutan. Bapak-bapak, ya penting kita sering mengingatkan ya, yang benar datangnya dari Allah, sekiranya itu salah, itu adalah kesalahan dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, sudah saya unmute, boleh ngeklik tombol mic-nya untuk mengucapkan terima kasih langsung kepada Ustadz Teddy yang sudah membersamai kita dari jam 1.30 sampai dengan jam 15.01. Sebentar lagi kita azan asar. Dan syukran atas semua partisipasi, baik yang bertanya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan tema kita yang seru ini. Jazakallah Ustaz Teddy, Mbak Aini, terima kasih banyak ilmunya. Ya, mungkin saya tutup dulu ya. Saya Aini. Syukran, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.